Ibu Dewan kita yang terhormat. Mbak Rika apa kabar, Mbak Rika? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk memikirkan apa ini, undang-undang atau isu apa nih? Banyak banget sih yang lagi. Saya baru dipindah ke Komisi 13. Komisi 13 itu membidangi hukum HAM, begitu. Jadi perlindungan saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, mitranya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelum kita ulik lagi tentang Mbak Rika dan aktivitas terkini sosok Mbak Rika ini, ada hal yang ingin saya tanyakan di awal. Kita mau buka dulu profil Instagramnya Mbak Rika Diah Pitaloka ya. Apa sih yang menarik dari sini? Mungkin teman-teman kalau buka, oh ya udah tinggal dibaca biasa aja. Tapi di sini komedian ini yang ditempatkan di urutan pertama. Kenapa Mbak Rika kemudian di urutan pertama bukan artis, bukan politisi? Memangnya lebih memangnya lebih menjanjikan jadi komedian ya daripada politisi? Ya, namanya game teori, Mbak. Jadi supaya pekerjaan saya kan nggak mudah lah, gitu, dengan milih hardcore di jalur politik. Saya menerapkan game teori dalam keseharian saya supaya game teori itu seperti teori permainan, tapi bukan main-main gitu. Supaya apa yang kita lakukan nggak terasa berat banget. Menyenangkan, fun, begitu. Saya pikir Teh Rika ini kenapa naruh komedian di awal itu adalah karena anggota dewan itu kelakuannya lebih lucu daripada pelawak. Gitu bukan? Bukan gitu. Oh bukan. Bukan. Karena rapatnya sering lucu. Oh gitu. Sama aja ya. Sama aja. Kalau Mbak Rika ini kan nggak boleh dipanggil Oneng ya? Boleh. Boleh, tapi waktu itu saya nggak boleh katanya. Harus Kata RDP, Rika Diah Pitaloka. Tapi yang jelas beliau RDP itu rapat dengar pendapat. Beliau kan memang dikenal sebagai sosok yang legislator yang memperjuangkan, mengagregasi apa namanya tadi di IG-nya itu mengadvokasi, ya mengadvokasi kasus-kasus kan. Viral for justice. Mengadvokasi kasus kan. Ada tantangannya nggak ketika mengadvokasi kasus-kasus ini gitu? Nah, sebelum itu kita lihat dulu viral of justice-nya itu seperti apa sih yang selalu for justice yang selalu menjadi tagar Mbak Rika. Viral for justice. Selamatkan. Ini bendungan please jangan diefisiensi. Karena apa? Tiap tahun banjir Jabodetabek terutama di daerah pemilihan si akunya Karawang, Bekasi. Terinspirasi dari kasus child grooming, saya salah satu inisiator undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tetapi memang secara jujur belum ada definisi aturan hukum perlindungan terhadap saksi dan korban yang eksplisit, tegas, dan itu komprehensif, termasuk di dalam undang-undang perlindungan anak. Sebelum menjawab pertanyaan Bang Pangi, saya nambahin juga sedikit Mbak Rika soal viral for justice ini. Apakah tidak kemudian melegitimasi bahwa semua harus viral dulu baru kemudian kasus-kasus itu akan bisa ditangani? Saya coba mencari celah bagaimana supaya di era digital ini ada media sosial kita gunakan bukan untuk hal-hal negatif, tapi media sosial buat saya itu membantu justru untuk mempercepat kasus bisa diselesaikan. Semuanya jadi lebih terbuka begitu, dan karena dulu saya 4 periode di DPR, dulu belum ada medsos begitu, dan ketika kita mencoba membongkar kasus-kasus besar, kasus korupsi seperti itu, bukan tidak ada intimidasi, ada intimidasi. Yang paling mengerikan sampai apa? sekarang pun ada intimidasi. Yang paling mengerikan intimidasi yang pernah dialami. Yang paling membuat seorang dia pernah diancam dibunuh lah segala macam gitu ya, terus kemudian rumah saya dilemparin, sampai dilemparin, diteror pakai bangkai anjing kepala anjing hitam gitu. Nggak takut, nggak kapok Mbak? Saya nggak takut lah. Orang anjing mati ya. Kalau anjing hidup saya kabur. Jujur aja ya, ketika kita melakukan beberapa kasus korupsi besar misalnya, itu tentu saja bukan hal yang tanpa resiko ya, tanpa resiko, tapi dengan adanya media sosial orang jadi tahu kita mengerjakan apa,
in my opinion itu juga bagian proteksi bagi saya dan terutama anak-anak saya begitu. Supaya publik tahu, oh ini lagi ngelakuin. Karena saya tidak punya pengawalan, saya pergi dengan staf biasa aja. Ya biasa aja, kemana-mana saya sendiri Mandiri gitu. gitu. Sejauh mana kemudian bisa mengadvokasi kasus ketika pada akhirnya Mbak Rika semuanya sendiri? Apakah memang sampai tuntas? Saya punya atau bagaimana? jaringan, saya punya namanya Laskar Juang. Laskar Juang itu ada di beberapa provinsi gitu, sehingga kemudian kerja politik itu bukan kerja pribadi, dia adalah kerja kolektif. Saya hanya memindahkan apa yang saya kerjakan ketika saya menjadi aktivis dulu di ekstra parlemen, sekarang di dalam parlemen begitu. Sehingga saya mencoba untuk bagaimana membuka ruang parlemen di era digital ini supaya publik juga tidak harus datang, tapi publik tahu. Makanya saya upayakan mayoritas rapat sekarang terbuka. Itu saya juga live gitu. Biasanya dengan langsung live di media sosial saya. Karena itu juga jadi penting, jadi jejak digital supaya omongan kita nggak dipelintir. Untungnya saya belajar politik dulu terutama sama Gus Dur ya, untuk kepartaian. Karena saya pertama masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa waktu itu ada Gus Dur di sana. Bagaimana Gus Dur mendidik agar jangan takut bersuara. Nah itu yang paling, prinsip yang paling dipegang Mbak Rika dari Gus Dur apa? Bahwa politik itu harus berwajah dan berwatak kemanusiaan. Tapi kenapa kalau gitu pindah partai? Kenapa nggak? Bapakmu yang nyuruh. Oh gitu. Nggak percaya, tanya sama bapakmu. Takut aku kalau bapakku jawab nanti kalau tanya. Ada tugas. Jadi ceritanya kita sering diskusi waktu itu. Kita itu sebetulnya punya roadmap pembangunan pertama yang disusun oleh para founding fathers and founding mothers kita, namanya Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Nah itu bagaimana Indonesia dikonstruksikan untuk menjadi negara industri dalam desentralisasi, kemudian dengan desa sebagai subjeknya, lalu itu sudah memikirkan programnya itu harus evidence based policy, harus berbasis kebijakan ilmu pengetahuan. Saya udah pernah cerita sama Inai. Dan penyusunnya adalah 513 anggota MPR pertama. Begitu, dibantu 600 pakar. Draft pertamanya ternyata arsip yang saya miliki, saya kebetulan duta arsip, itu disusun oleh waktu itu Menteri Industri dan Perdagangan Republik Indonesia, namanya Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Lalu itu tahun 1951 dilanjutkan disusun kemudian oleh tadi anggota MPR dan 600 pakar. Ternyata anggota MPR-nya itu salah satunya adalah ibunya Gus Dur. Bu Solihah. Kenal? Hah? Oh itu kenal saya. Tapi mau Kenal Gus ya? Durnya enggak ya? Kenal sama nenek tapi nggak kenal sama bapak. Nggak pernah pulang soalnya. Ya, jadi kemudian, nah kebetulan kakek saya juga anggota MPR pertama, tapi dia ada di komisi yang berbeda. Ada 513 orang itu kemudian menyusun sesuatu yang sangat mendasar. Bagaimana Pancasila itu, makanya saya bilang tadi, harus menjadi working ideology, harus menjadi ideologi yang bekerja, yang kemudian bisa menghasilkan kesejahteraan, ditandai terpenuhnya 5 hak rakyat atas sandang, pangan, papan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, kehidupan sosial, penegakan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Syaratnya apa? Datanya harus benar. Apa contohnya? Ini saya sebenarnya dari kemarin sudah agak terbakar begitu ya. Karena apa? Karena ada kasus anak dari NTT itu yang menghilangkan nyawanya sendiri karena kemiskinan ekstrim. Bagi saya itu adalah tragedi kemanusiaan. Dari tadi saya cari info, saya biasa akan membuat statement sebetulnya di Viral for Justice. Saya cari info dulu. Ini kenapa anak ini kok bisa dalam kondisi kemiskinan ekstrim seperti itu? Juga orang tuanya, ibunya single parents dengan pekerjaan serabutan begitu. Saya cari tahu dan saya mendapatkan informasi sementara bahwa mereka meskipun masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, tidak masuk di dalam data BPS data yang tidak mampu itu. Bisa dibayangkan nggak kalau kemudian ribuan triliun itu, kenapa selalu kurang? Karena memang datanya belum 100% data yang akurat, aktual, dan relevan. Begitu. Kalau udah ngomongnya kayak gini, saya percaya bahwa
Kak Oneng ini memang jadi anggota dewan karena prestasi sendiri, bukan karena jalur dari Bang Bajuri ya. Iya, Ya. dan saya juga ngerasakan suasananya ini aja di Q&A begini ya, gimana kalau misalnya benar-benar di rapat dengar pendapat. Sebentar, saya harus kembalikan pada titik awal dulu ya, sebelum nanti kita akan perjelas lagi di segmen selanjutnya. Belum menjawab pertanyaan Mbak Inaya tadi. Kalau ngefans sama Gus Dur, kenapa pindah partai? Jadi waktu itu Gus Dur sakit ya Neng ya. Terus kemudian Gus Dur bilang ke saya kadang-kadang nemenin, kita juga ketemu kalau Gus Dur sedang cuci darah di RSCM di Kencana gitu ya. Terus bilang, saya gimana kamu jangan berhenti dari politik. Terus gimana? Kamu ikut Ibu Megawati gitu. Baik, tahan dulu. Kita kasih kesempatan dulu untuk Bang Fani ya. Saya cuma mau ini aja tuh satu di IG, profil IG-nya dia itu kan ada pencipta lagu. Lagu yang mana nih? Genrenya apa? Ya terserah. Loh, apakah pop Sunda? Kan dia dari Garut kan bisa aja. Apa Emang belum koplo? pernah dengerin lagu gua. Kapan dirilis sih nggak pernah. Ya, emang Seumur cuma umur. pencipta doang. Emang harus pencipta diumumin. doang? Iya. Loh, memang harus diumumin lagunya apa? Jangan ditulis dong. Terserah. IG gua, akun gua apa lu yang sewot? Ya kagak boleh begitu. Oke. Maksudnya lagunya lagu. Coba nih kita nyanyiin, pengen denger gitu. Coba. Ya, Sebelum Lagunya Mbak genrenya Rika, apa nih? mau dengar Mbak. Menciptakan lagu itu bukan berarti harus dinyanyikan kan? Lo nggak bisa. Ya ngapain ciptain? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.